Al-Khamisu, ya, halaman 68 tengah. Al-Khamisu, adapun yang kelima daripada perkara yang dilarang dalam urusan lisan, tazkiyatun nafsi, mensucikan diri, ya, mensucikan diri, itu tazkiyatun nafsi. Apa maknanya? Ay madhuha bitaharati anid danaati ala sabilil i'jabi. Jadi maknanya mensucikan diri itu mensucikan diri sendiri, menganggap suci diri sendiri. Ay madhuha, yakni memuji-muji diri sendiri. Bitaharati anid danaati, ya, memuji-muji diri sendiri dengan kesucian diri dari kehinaan, gitu. Ya, memuji-muji diri sendiri, menganggap suci diri dari kehinaan, ya. Ala sabilil i'jabi, atas jalan ujub, heran diri. Segala perkara dijadikan dirinya yang bagus, orang lain jelek semua. Nih kalau saya begini, orang nggak bisa begini nih, nah, gitu. Itu ujub namanya, ya. Ini kampung kalau nggak ada saya rusak semua nih, nah, gitu. Jadi dianggap dirinya yang paling berharga, dirinya yang paling punya jasa, orang lain nggak ada, gitu ya. Kalau dia berbuat sesuatu, itu orang lain girang semuanya, dianggap dirinya itu orang yang paling rela berkorban dalam sesuatu itu. Itu namanya tazkiyatun nafsi, mensucikan dirinya sendiri, gitu. Yakni memuji-muji diri sendiri atas kebersihan diri atau kesucian diri dari kerendahan, dari kehinaan. Tapi ala sabilil ijab, atas jalan ujub, tujuannya ujub, ya. Ya, heran diri, ya, heran diri. Aneh biar kata capek kerja siang, aneh malam nggak pernah tinggal tahajud sama witir. Bagus nggak gitu? Bagus pada mulanya, ya, pada mulanya bagus tuh, nggak ada urusan apa-apa. Yang lain sih nggak bisa kayak aneh, nah, tuh timbul satu, ya. Yang lain nggak bisa kayak aneh. Ini sebab aneh kayak begini. Ini majelis kita aman, nggak ada fitnah dari mana-mana nih. Loh. Ujungnya kayak begitu. Contoh, awalnya bagus, tapi nanti ujungnya kemana-mana. Semata dia mau mengheran-herankan dirinya di hadapan orang lain, gitu. Itu namanya ujub. Hati-hati, ya. Jangan kita jadi orang yang senang untuk mensucikan diri sendiri atau memuji-muji diri sendiri atas jalan ujub, ya, tujuannya ujub, heran diri. Ini termasuk muji diri sendiri, ini muji-muji anak depan orang, itu jangan, ya. Muji-muji anak depan orang jangan, begitu. Sebab muji anak sama juga muji dirinya sendiri, ya. Muji anak juga muji dirinya sendiri, hati-hati. Ada orang lagi ngumpul cerita-cerita, doainnya anak saya lagi pakai narkoba nih, payah dah, gitu. Anak ente, anak-anak emang nggak ada yang kayak gitu, bersih semuanya, jauh dari itu. Kan tujuannya kepada yang muji diri sendiri juga, yang dipuji anaknya,
tapi tujuannya kepada diri sendiri. Hati-hati. Saya pernah dapat cerita, ada seorang ayah punya anaknya ini lagi ngapalin Quran di pesantren, baru dapat 5 juz. Kemana-mana di tempat diceritain mulu nih tentang anaknya nih. Alhamdulillah anak-anaknya 5 juz, walaupun pakai alhamdulillah gitu, anak-anaknya udah 5 juz. Begitu, saya cerita lagi. Nggak tahu kejadian bagaimana itu anak hafalannya yang 5 juz berantakan, rusak hafalannya. Ternyata ditelusurin karena bapaknya yang sering banggain. Jangan, biarin aja dulu. Gitu, ya. Makanya kalau di Jawa tuh orang lagi pada ngapalin Quran atau ngapalin sesuatu gitu, mereka nutup diri. Ada yang menggondrongin rambutnya, ada yang ngecat rambutnya gitu, ya. Biar apa? Biar nggak tampak pujian bagi mereka gitu. Dia ngapal Quran nih, kata orang ngapal Quran sih gondrong, nah gitu. Biar begitu tuh, nutupin. Ya kita orang tuanya jangan banggain. Sebab termasuk perkara banggain anak, membanggakan diri sendiri gitu. Hati-hati, ya hati-hati. Amma ala sabilil i'tirafi bin ni'mati fahasanun. Adapun ya dia memuji-muji diri, tapi ala sabilil i'tiraf, atas jalan pengakuan bin ni'mah dengan kenikmatan. Dia puji dirinya tapi semata tujuannya bukan ujub. Dia pengen berbicara nikmat. Makanya orang suka bilang tahadutsan bi ni'mat nih ya, bicara nikmat nih gitu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kan gitu. Dan adapun dengan nikmat Tuhanmu ceritain, nah gitu. Jadi dia menceritakan nikmat yang Allah kasih kepada dirinya, semata pengen membicarakan nikmat yang Allah kasih kepada dirinya. Fahasanun, maka itu perbuatan baik, itu perbuatan yang bagus. Ya, li'anna tahaddatsa biha, karena bahwasanya menceritakan biha dengan kenikmatan itu, ya syukruha, itu rasa syukur diri daripada nikmat. Ya, itu rasa syukur diri daripada nikmat. Alhamdulillah Allah kasih, ini kan orang nggak kerja, cuman lempengan pengen beli ini, pengen bayar itu, ada aja alhamdulillah gitu. Ntar orang bakal bertanya, kok bisa? Ya ini sih timbang nggak tinggal membayang duha. Itu menceritakan kenikmatan kepada Allah sebagai ungkapan syukur. Ada yang dia pengen beritahu kepada orang biar orang bisa ikut sama dia, makanya jangan tinggal duha gitu, segitu. Tujuannya begitu, boleh. Nggak ada niatan ujub gitu, tidak ada niatan ujub mengangkat diri, tidak. Tapi semata dia cuman mau i'tiraf, bikin pengakuan dengan rasa syukur nikmat atas apa? Atas nikmat yang Allah berikan kepada dirinya, menceritakan tentang dirinya lagi. Saya nggak begini, tapi saya begini. Tapi ada kebaikan yang sekira-kira orang dengar, orang bisa ambil hikmahnya, orang bisa ikutin kerjaannya, boleh. Tapi kalau niatnya ujub nggak boleh. Ya. Wa innama, dan hanya saja jaza, boleh. Ya, boleh. Menceritakan tentang kenikmatan diri boleh. Idza qasada bihi, apabila orang tersebut bertujuan dengan menceritakannya itu asyukra, sebagai bentuk rasa syukurnya. Yang pertama, agar dia bisa mengungkapkan rasa syukurnya gitu ya kepada Allah Ta'ala atas nikmat itu, boleh. Wa ayaqtadiya bihi ghairuhu, dan agar mengikuti dengan cerita syukur nikmat darinya ghairuhu, orang selain dirinya. Tujuannya biar orang lain bisa ngikutin dia gitu dalam perkara yang baik-baik.
menceritakan nikmat saya, alhamdulillah. Ya, asal mau beli ini ada, pengen ini bayar ini ada. Saya nggak orang kerja, saya tinggal ambil jalan saban malam, saya nggak berhenti tahajud. Witirnya walaupun 3 rakaat saya kerjain, duhanya walaupun cuma 4 rakaat setiap hari saya nggak tinggal. Dia menceritakan seperti itu, tapi dia punya tujuan. Yang pertama sebagai syukur sama Allah Ta'ala. Yang kedua dia pengen biar orang lain nih yang punya rasa susah sama dia bisa dapat nikmat yang serupa Allah kasih kepada dia. Diungkapin cara-caranya. Gitu. Satu pun tidak ada punya pikiran pengen ujub, enggak. Kalau ujub ini arahnya sombong. Ya, kalau ujub itu arahnya kepada kesombongan. Dia mengheran-herankan dirinya dengan mengecilkan orang lain. Orang sih nggak ada yang bisa kayak saya. Begitu, itu namanya ujub, ya, heran diri. Nggak boleh, jangan. Tapi kalau semata dia mau bersyukur nikmat dan agar orang bisa ngikutin dia, boleh. Wa amina ala nafsihi al fitnatu, dan mendapatkan keamanan atas dirinya, ya, oleh fitnah. Biar orang nggak jadi ada fitnah sama dia, diceritakan dah sesuatunya gitu ya. Ente kerja kagak, duit ada mulu, main lotre ya. Kan tuh perkara main lotre, main judi, nyolong, itu kan fitnah. Ceritain. Nggak begitu. Ya alhamdulillah, mungkin berkah ibadah kali gitu ya, menceritakan saja. Tujuannya kalau umpama enggak diceritakan bakal datang fitnah, ceritain gitu ya, ceritain. Wasatru afdalu, ya pun demikian menutupnya lebih utama. Kalau emang enggak ada orang-orang yang nuduh kita ke arah fitnah, orang enggak ada yang perlu tahu tentang urusan kita, wasatru afdalu, menutupnya lebih utama. Tutup saja, nggak usah ceritain apa-apa. Takutnya bukan apa ya, kita awalnya menceritain pengen tujuan bagus, nanti orang antusias timbul ujub diri, begitu, khawatir gitu, takut ke arah sana, maka as-satru menutupnya afdolu lebih utama. Tutup saja udah. Makanya kita orang kalau kira-kira orang nggak hajat banget mau cerita kita, jangan gampang ceritain orang, ceritain diri kita sama orang. Ya, orang yang demen diantusias sama kita, yang nggak demen nambah gedeg sama kita, gitu. Tuh kalau orang tuh, makanya orang nanya, jawab sekedarnya seperlunya. Kecuali kita seorang pendidik, ya, kita seorang guru yang dimuliakan, ditunggu-tunggu nasihatnya ngomong. Kalau dia memang sepangkat-pangkatan sama kita, gitu, sama orang, sama teman kita, ya jangan banyak bicara macam-macam. Ya. Karena orang itu tersaingin dalam kebaikannya sakit hati, ya, sakit hatinya gitu, dongkol. Oh dia bisa sih kayak begitu, saya kagak, gitu. Ada perasaan begitunya, makanya menutupnya lebih utama. Kecuali dia seorang yang ditunggu-tunggu nasihatnya, nasihatin orang deh silahkan. Kalau nasihat kita nggak ditunggu, jangan ngomong, udah diem aja, diem. Nanti orang tanya baru jawab, gitu. Kadang-kadang kita punya kenikmatan dikit mau cerita aja, tujuannya awalnya bagus tapi nanti ujungnya jelek gitu. Kita cerita nih, orang komentarin cerita kita nggak senang hati, kita lawan lagi, nanti timbul kebohongan, cerita bohong nambahin dikit, nah itu kan jadi jelek ya, jadi salah. Hati-hati. Kata afadahu Syarbini, yang demikian telah memberikan faedah oleh Imam Syarbini. Waqad qala Allah Ta'ala, maka sungguh telah berfirman Allah Ta'ala, fala tuzakku anfusakum, maka janganlah kamu menceritakan tentang kesucian dirimu. Kita jangan menceritakan tentang kesucian diri kita. Jangan, mau ngapain? Ya, tidak ada kebaikan dalam menceritakan kesucian diri. Buat diri sendiri khawatir timbul ujub, buat orang lain timbul dongkol, gitu. Ya, coba aja kita pikirin kita. Ya, kalau ada umpama
teman kita di depan kita nyeritain tentang kebaikan dirinya sendiri, terus-terusan begitu mulu. Kira-kira kita jadi teman apa sama dia? Ya, kalau yang cinta sama dia mungkin jadi tambah senang. Tapi kalau nggak cinta, yang biasa-biasa aja jadi dongkol. Aku malas sama lo, yang ngomongin baikan lo mulu, baikan orang nggak ada yang lo angkat-angkat begitu. Kan jadi kagak enak kita. Ya, makanya perintah Allah, fala tuzakku, maka janganlah kamu ceritakan kesucian anfusakum akan diri-diri kamu. Bi ayathniyal insanu ala nafsihi, dengan memuji-muji seseorang atas dirinya sendiri. Jangan, ya. Kita jangan senang muji-muji diri kita sendiri depan orang lain. Jangan depan orang lain. Kadang kita muji diri sendiri dengan depan bini aja, bini sedongkol sama kita. Begitu ya. Tuh bini kita padahal tuh. Jangan, ya udah. Kalau ada orang tanya, jawab. Orang hajat, ceritain. Ada pembelajaran yang mesti disampaikan, ceritain. Tapi kalau enggak usah. Ya. Ini kadang-kadang bahaya lisan kita tuh suka begitu. Ya, pengennya menceritakan kebaikan diri mulu gitu ya. Walaupun kadang-kadang awalnya tujuan bagus, pakai bahasa tahadusan binikmat nih. Jadi ceritakan nikmatan mentene ya, gitu. Walaupun awalnya begitu, tapi nanti bisa di tengah-tengah hatinya berubah. Ya, jadi ujung begitu. Wa huwa ay Allah taala a'lamu minkum wa min jami'il khalqi biman ittaqa. Dan adalah dia Allah taala yang lebih mengetahui minkum dari dirimu, wa min jami'il khalqi dan dari sekalian makhluk, biman ittaqa dengan siapa-siapa saja orang yang bertakwa. Allah tahu. Ya. Walaupun kita bilang ceritanya kita mau bicara nikmat nih, mau bersyukur nikmat, tapi hati kita lain, Allah tahu. Ya, tidak ada yang tersembunyi dari Allah taala. Hati-hati. Fa innahu, maka sungguhnya dia Allah taala ya'lamul muttaqiyya, yang mengetahui siapa yang bertakwa, wa ghairuhu, dan juga yang tidak bertakwa. Minkum, daripada kamu, qabla ayyukhrijakum, sebelum ya Allah keluarkan kamu, min sulbi abikum, dari sulbi, tulang sulbi ya, tulang ekor abikum, bapak kamu Adam alaihissalam, Nabi Adam. Allah udah tahu dari sebelum kamu lahir, dari sebelum kamu diciptain. Allah udah tahu perkara-perkara yang ada dalam hati kita. Kita mau coba-coba bohongin Allah taala, bisa nggak kira-kira? Kagak bisa. Allah tahu. Ini orang takwa, ini orang kagak, ini takwa, ini kagak, Allah tahu. Kalau kita mungkin bisa dikelabuin, ya. Kadang-kadang mata kita bisa kesirep, pikiran kita, hati kita bisa tergoda. Cuman gara-gara diselepetin duit 50.000, 100.000, Pak. Orang baik dia mah, orang baik, begitu. Ya, hati-hati. Tapi Allah tidak. Allah tahu semuanya. Ya. Allah tahu isi hati kita. Dari sejak sebelum kita dikeluarkan dari tulang sulbinya Nabi Allah Adam alaihissalam. Wa qila li ba'dil hukama, dan dikatakan kepada sebagian para hukama. Siapa itu hukama? Ay al-wadi'ina syai'a fi mahallihi. Mereka itu orang-orang yang meletakkan sesuatu fi mahallihi, pada tempatnya, itu hukama. Ya, yang meletakkan sesuatu pada tempat itu orang adil namanya. Maka hukama yang dimaksud adalah orang-orang yang adil. Wa humul awliya'us salihun, dan mereka itu adalah para wali-wali yang saleh. Wa laisal muradu bil hukama huna attiba'u, dan bukanlah yang dimaksud dengan hukama di sini itu attiba'u, para dokter, bukan. Ya. Bukan para dokter yang ngobatin penyakit orang, gitu bukan. Bal muradu bihim, bahkan yang dimaksud dengan mereka yakni para hukama itu atibbaul qulubi, yakni dokter-dokter hati.
yakni yang ngobatin penyakit hati pada manusia. Ini hukama yang dimaksud, para wali, ya, para wali-walinya Allah Ta'ala. Masidukul qabih. Jadi pernah ditanya itu hukama, masidukul qabih, apa perkara yang benar tapi jelek gitu. Ya, jadi ada wali tanya orang, para hukama nih, perkara apa yang dia benar tapi jelek? Ya, benar tapi jelek gitu. Kalau perkara benar kan biasanya bagus, yang jelek yang salah. Ini perkaranya benar tapi jelek. Ya, para wali itu pernah tanya kepada hukama kayak begitu. Faqala, maka menjawab para hukama itu, tsana'ul mar'i ala nafsihi. Perkara yang benar tapi jelek itu adalah memujinya seseorang atas dirinya. Ya, termasuk perkara yang benar tapi jelek adalah memujinya seseorang atas dirinya. Tsana'ul mar'i, ya, tsana'ul mar'i ala nafsihi. Memujinya seseorang atas dirinya, ini adalah satu perkara yang benar tapi jelek nilainya. Hati-hati. Walaupun ini perkara benar terjadi sama diri kita nih, kita orangnya baik, rajin ibadahnya bagus semuanya, tapi kita sebut itu semua dengan lisan kita, kita puji diri kita dengan perkara yang memang betul terjadi pada kita, itu yang disebut perkaranya benar tapi nilainya jelek. Hati-hati, ya, hati-hati. Jangan kita kalau memuji orang lain aja, ya, muji orang lain artinya orang yang selain diri kita. Kalau muji diri mah jangan, jelek semuanya. Ya, muji diri jelek, begitu. Siapapun dia, kecuali ada pembelajaran yang memang orang butuh. Kalau nggak ada, maka jelek nilainya, ya, jelek nilainya. Wahwa, dan yang seperti itu, yakni tsana'ul mar'i ala nafsihi, memuji seseorang atas dirinya sendiri, min alamati kaunihi mahjuban anillahi ta'ala, yaitu termasuk daripada tanda-tanda keadaan seseorang itu mahjuban, terhijab. Tahu terhijab? Terdindingi, terhalangi dari apa? Anillahi ta'ala, dari Allah Ta'ala. Tuh, orang yang senang muji dirinya sendiri, ini tanda-tanda kalau orang tersebut terhijab dari Allah, terhalangi dari Allah, terdindingi dari Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Ya, jadi jangan, kalau muji yang lain aja, jangan muji diri sendiri. Muji anak juga jangan. Ya, kalau orang puji kita gitu, jangan terbang kita. Oh, si dia mau bagus begini. Ya, siapa dulu? Saya, jangan begitu. Ya, Allahumma ja'alni khairan mimma yaqul, Allahumma ja'alni khairan mimma yadhun, gitu. Ya Allah, jadikan saya lebih bagus dari apa yang dikata. Ya Allah, jadikan saya lebih bagus dari apa yang disangka, gitu. Jangan akhirnya orang tahu juga kehebatan saya, jangan begitu. Ya, jadi ujub nanti. Jangan pernah kita punya perasaan kalau diri kita pantas dengan sandaran kebaikan. Jangan. Hati-hati. Kama naqalahu Syarbini, sebagaimana telah menukilnya perihal tersebut oleh Imam Syarbini, anil Qusyairi, daripada Imam Qusyairi, ya. Fa iyyaka, maka takutlah engkau, ai ihdzar, yakni waspadalah engkau, anta ta'awwada dzalika, bahwa engkau membiasakan diri dzalika, akan yang demikian itu, ayani antusaira tazkiyatan nafsi adatan laka, yakni bahwa engkau jadikan pensucian diri sendiri, menyucikan diri sendiri itu adatan, sebagai suatu adat, suatu kebiasaan laka, bagi dirimu. Hati-hati, ya, jangan kau biasakan dirimu itu mensucikan diri sendiri,
memuji-muji diri sendiri jadi suatu kebiasaan bagi dirimu. Hati-hati ya, kalau udah ada perkara hati-hati maka bakal ada ancamannya. Kalau dikatakan waspada maka bakal ada hukumannya. Jadi jangan kita biasain ya, jangan ngebiasain muji-muji diri sendiri, jangan dibiasain. Kalau sekali-kali boleh nggak? Jangan juga ya, takutnya kebiasaan begitu ya. Maksudnya jangan dibiasain. Ya sudah, wa'lam anna dzalika ay tazkiyatan nafsi yanqusu min qadrika ay qimatika indan nas gitu ya. Wa'lam anna dzalika wallahu a'lam bishawab gitu ya. Kita